Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresa Ayuni dengan NIM 20017075, Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, tahun ajaran 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi tataran pragmatik. A. Konsep pragmatik. 1. Pengertian pragmatik. Istilah pragmatik pertama-tama diperkenalkan oleh seorang filosof yang bernama Charles Morris tahun 1983. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. 2. Sumber kajian pragmatik. Pragmatik sebagai ilmu bersumber pada beberapa ilmu lain yang juga mengkaji bahasa dan faktor-faktor yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Ilmu-ilmu itu ialah filsafat bahasa, sosiolinguistik, antropologi, dan linguistik, terutama analisa wacana, dan teori deiksis. 3. Pragmatik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pragmatik sebagai sesuatu yang diajarkan. Ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pragmatik sebagai bidang kajian linguistik dan pragmatik sebagai salah satu segi di dalam bahasa. Dan yang kedua, pragmatik sebagai sesuatu yang mewarnai tindakan mengajar. B. Ruang lingkup pragmatik. 1. Implikatur. Implikatur merupakan salah satu aspek kajian yang penting atau mungkin yang paling penting dalam studi kebahasaan yang berbau pragmatik. Dalam Wijana dan Rohmadi 2011.2.120. Implikatur adalah penafsiran yang tidak langsung atau dengan kata lain, makna tuturan yang sering disembunyikan agar hal yang diimplikasikan tidak nampak terlalu mencolok. Gris dalam Rohmadi 2010.260 menyatakan implikatur dibedakan menjadi dua, yaitu implikatur konvensional dan non-konvensional. A. Implikatur konvensional. Implikatur konvensional adalah makna suatu ujaran yang secara konvensional atau secara umum diterima oleh masyarakat. B. Implikatur non-konvensional. Implikatur non-konvensional adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. 2. Implikatur percakapan. Implikatur percakapan hakikatnya merupakan konsep yang sangat penting dalam pragmatik. Implikatur percakapan menunjuk pada maksud dari suatu ucapan. Rohmadi 2010.29 menyatakan bahwa implikatur percakapan dapat dibedakan atas apa yang diucapkan dan apa yang diimplikasikan oleh ucapan tersebut. Levinson 1997.219 menyatakan 4 ciri utama dari suatu implikatur percakapan, yakni yang pertama, cancelability. Maksudnya sebuah kesimpulan yang tidak mungkin bisa ditarik jika ada kemungkinan untuk menggagalkannya dengan cara menambah beberapa premis atau alasan tambahan pada premis-premis asli. Kedua, non-detachability adalah implikatur dilekatkan pada isi semantik dari apa yang dituturkan, tidak pada bentuk linguistik, maka implikatur tidak dapat dipisahkan dari suatu tuturan. Ketiga, calculability dimaksudkan untuk setiap implikatur yang diduga harus memungkinkan untuk menyusun suatu argumen yang menunjukkan bahwa makna harfiah suatu tuturan dipadu dengan prinsip kerjasama dan maksim-maksimnya. Dan yang keempat, non-conventionality, artinya untuk mengetahui makna harfiah dapat diduga implikaturnya dalam suatu konteks. Implikatur tidak dapat sebagai bagian dari makna. 3. Ungkapan inggih. Masyarakat tutur Jawa mengenal adanya tingkat tutur dalam berbahasa Jawa. Unggah unggu atau tingkatan tutur dalam bahasa Jawa ialah ngoko, krama, madia, krama inggil, dan krama andap. Dalam Puetjasoe Dormo, dalam Rohmadi dan Hartono 2011.286.
Salah satu kosakata yang termasuk golongan krama adalah inggih. 4. Tindak tutur. Cair dalam Rohmadi 2010.232, tindak tutur adalah gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur terbagi 3. A. Tindak lokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu sebagaimana adanya, atau tindakan untuk mengatakan sesuatu. B. Tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi selain menyatakan sesuatu juga menyatakan tindakan melakukan sesuatu. C. Tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang mempunyai pengaruh atau efek terhadap lawan tutur atau orang yang mendengar tuturan itu. 5. Kesantunan. Fraser dalam Cair 2010.247, kesantunan adalah properti yang diasosiasikan dengan tuturan dan di dalam hal ini menurut pendapat si lawan tutur bahwa si penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak mengingkari dalam memenuhi kewajibannya. 6. Prinsip sopan santun. Leach 1993.206-207 terbagi atas 6. A. Maksim kearifan. B. Maksim kedermawanan. C. Maksim pujian. D. Maksim kerendahan hati. E. Maksim kesepakatan. Dan F. Maksim simpati. 7. Deixis atau deksis. Deixis adalah gejala semantik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan mempertimbangkan konteks pembicaraan. Deixis dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu deixis orang, waktu, tempat, wacana, dan sosial. 8. Praanggapan. Praanggapan adalah apa yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Baiklah, pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.